Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Pancatrastia-ningrum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya mewakili tim akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Metode Pembelajaran Daring Akibat COVID-19 Perspektif Pelajar dan Mahasiswa. Metode pembelajaran daring akibat COVID-19 Perspektif Pelajar dan Mahasiswa. Dunia saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19. Menurut WHO 2020, penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang mempengaruhi orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari hari ke hari mencatat adanya peningkatan yang signifikan angka penularan COVID-19. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, salah satunya untuk menekan angka penularan COVID-19 adalah dengan adanya himbauan belajar di rumah bagi para siswa dan mahasiswa. Dengan adanya himbauan belajar di rumah bagi para siswa dan mahasiswa, mengubah metode pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau e-learning. Adapun manfaat pembelajaran daring menurut Bilfaqih 2015 adalah meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan keterjangkauan pendidikan, dan menekan biaya penyelenggaraan pendidikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi metode pembelajaran daring akibat COVID-19 dari perspektif pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa di Indonesia. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian kami adalah metode kuantitatif dengan survei desain. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Instrumen penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner dalam bentuk Google Form. Dan waktu penelitian yaitu pada bulan April sampai dengan Mei 2020. Jumlah sampel yang didapat dalam penelitian kami sebanyak 412 orang, terdiri dari 85 pelajar SMP, 159 pelajar SMA, dan 168 mahasiswa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 127 orang dan perempuan sebanyak 185 orang, dengan rentang usia 11 hingga lebih dari 25 tahun. Dan untuk teknik analisis data yang kami gunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian yang kami soroti dalam penelitian kami adalah terdapat 4 hal. Yang pertama, tingkat kenyamanan pelajar SMP dan SMA terhadap metode pembelajaran daring. Yang kedua adalah hal-hal yang melatar belakangi tingkat kenyamanan pelajar SMP dan SMA terhadap metode pembelajaran daring. Yang ketiga, tingkat kenyamanan mahasiswa terhadap metode pembelajaran daring. Dan yang keempat, hal-hal yang melatar belakangi tingkat kenyamanan mahasiswa terhadap metode pembelajaran daring. Pembahasan. Tingkat kenyamanan metode pembelajaran daring pada pelajar SMP dan SMA serta mahasiswa. Terdapat 55,74% pelajar SMP dan SMA serta 39,88% mahasiswa menyatakan nyaman terhadap metode pembelajaran daring akibat COVID-19. Selain itu, terdapat sebanyak 44,26% pelajar SMP dan SMA serta 60,11% mahasiswa menyatakan tidak nyaman terhadap metode pembelajaran daring akibat COVID-19. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian kami, terdapat 5 hal yang melatar belakangi kenyamanan metode pembelajaran daring akibat COVID-19, perspektif pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Hal yang pertama yang melatar belakangi kenyamanan metode pembelajaran daring adalah belajar menjadi lebih santai, ditemukan pada 32,38% pelajar SMP dan SMA serta 17,26% pada mahasiswa. Yang kedua, lebih mudah dalam belajar dan mengerjakan tugas ditemukan pada 6,56% pelajar SMP dan SMA
serta 6,55% pada mahasiswa. Kemudian yang nomor 3, mudah mencari tambahan referensi. Didapatkan 4,51% pada pelajar SMP dan SMA serta 0,00% pada mahasiswa. Hal yang keempat yang melatar belakangi kenyamanan metode pembelajaran adalah senang membantu memutus mata rantai COVID-19. Didapatkan sebanyak 2,05% pada pelajar SMP dan SMA serta 2,98% pada mahasiswa. Dan yang kelima, yang melatar belakangi kenyamanan tersebut adalah waktu berkumpul bersama keluarga meningkat, ditemukan pada 2,46% pelajar SMP dan SMA serta 7,74% pada mahasiswa. Kemudian ada 6 hal yang melatar belakangi ketidaknyamanan metode pembelajaran daring akibat COVID-19 perspektif pelajar SMP dan SMA serta mahasiswa. Keenam hal tersebut adalah yang pertama, beban tugas yang banyak. Terdapat pada 7,79% pelajar SMP dan SMA serta 5,95% mahasiswa. Kemudian yang nomor 2 adalah penggunaan kuota internet meningkat. Terdapat pada 2,87% pelajar SMP dan SMA dan 1,19% pada mahasiswa. Terkendala jaringan menjadi ketidaknyamanan bagi 0,82% pelajar SMP dan SMA serta 14,88% pada mahasiswa. Hal yang keempat yang melatar belakangi ketidaknyamanan metode pembelajaran daring akibat COVID-19 adalah tidak efektif. Ditemukan pada 17,21% pelajar SMP dan SMA dan 22,02% pada mahasiswa. Hal yang kelima yang melatar belakangi ketidaknyamanan adalah tidak dapat bertemu dengan teman. Terdapat pada 2,05% pelajar SMP dan SMA serta 1,19% pada mahasiswa. Kemudian yang keenam, muncul perasaan tidak nyaman pada 5,33% pelajar SMP dan SMA serta 7,14% pada mahasiswa. Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah ketidaknyamanan terhadap metode pembelajaran daring sebagai akibat COVID-19 pada mahasiswa lebih besar dibandingkan pada pelajar SMP dan SMA. Dengan data-data sederhana penelitian kami, diharapkan akan menjadi masukan dalam model ataupun sistem pembelajaran daring guna meningkatkan mutu pembelajaran serta meningkatkan kenyamanan pada para siswa dan mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.